Halo semuanya, selamat datang di channel Emperor Key, Super Emperor. Baiklah, kita langsung mulai saja alur ceritanya. Dowling kebingungan dengan hadiah yang diberikan Qian Yao, karena dia tidak tahu fungsi obat fisik tersebut. Menurut Qian Yao, Dowling akan tahu manfaat obat tersebut saat dia memakannya. Obat fisik adalah obat yang terkenal dan kualitas obatnya tidak tinggi. Tapi bagi kultivasi di tingkat body forging realm, obat fisik adalah obat terkuat yang bisa dikonsumsi. Kemudian, terdengar suara bising kedatangan seseorang. Yang datang adalah Qian Qingshan dan Wang Junyi. Bagi Dowling, Qian Qingshan menakutkan, bahkan meski tekanan di lantai 7 menekannya. Namun tetap saja, Qi menakutkan yang dipancarkan oleh Qian Qingshan langsung menekan tekanan yang ada di lantai 7. Menurut Dowling, Qian Qingshan pasti adalah seorang ahli. Apalagi, rune emas yang diukir di armor Qian Qingshan bisa menangkal tekanan di lantai 7. Armor itu bukanlah armor biasa. Armor itu adalah harta di antara harta. Untuk membuat armor tersebut, membutuhkan orang yang sangat kuat untuk memalsukan baju besi dan mengukir rune emasnya. Qian Qingshan dan Wang Junyi langsung menunduk di depan Qian Yao dengan sopan. Mereka langsung menanyakan apakah Qian Yao baik-baik saja. Mereka ke Physic Tower lantai 7 karena menerima pesan dari Qian Yao. Setelah menerima pesan itu, mereka dengan secepatnya mengambil 2 set armor untuk segera memeriksa keadaan Qian Yao. Mereka merasa tidak kompeten dengan hal itu. Qian Yao pun memahaminya, karena cukup sulit bagi mereka berdua untuk datang ke Physic Tower. Apalagi, Physic Tower dimaksudkan bagi orang yang berada di body forging realm. Dengan kemampuan mereka berdua yang tinggi, seharusnya mereka tidak berada di Physic Tower. Setelah memastikan Qian Yao baik-baik saja, secara tidak sengaja, Wang Junyi melihat Dowling. Dia mengarahkan senjatanya ke arah Dowling, karena mengira Dowling adalah seorang pengemis. Dowling pun terheran-heran, kenapa Wang Junyi tiba-tiba begitu marah kepadanya. Qian Qingshan juga melihat Dowling, tetapi responnya sedikit berbeda dengan Wang Junyi. Tentang Dowling, bagi Qian Qingshan, orang yang mencapai lantai 7 Physic Tower adalah orang yang berkemampuan luar biasa hebat. Melihat tindakan Wang Junyi seperti itu, membuat Qian Yao emosi dan memintanya untuk memperhatikan sedikit tindakannya. Qian Yao mencoba menjelaskan kepada Wang Junyi bahwa Dowling bukanlah seorang pengemis, melainkan dia adalah orang yang menyelamatkan hidupnya. Wang Junyi tidak bisa teriak tanpa malu seperti itu sepanjang hari. Wang Junyi tidak bisa selalu jadi jenderal yang mengikuti kaisar dalam pertarungan melawan dunia selama masih berdirinya dinasti Qian. Wang Junyi berkeringat dingin ketika dimarahi oleh Qian Yao. Bagaimanapun juga, kedudukan keluarga Wang sangat tinggi dalam dinasti Qian. Terlebih lagi, Wang Junyi telah berusaha untuk merayu Qian Yao sejak lama. Qian Qingshan tertawa dengan kecil. Dia berterima kasih banyak kepada Dowling karena telah menyelamatkan Qian Yao. Dowling pun tidak tersinggung tentang kejadian tadi, dan dia juga tidak terlalu memikirkan perbuatan Wang Junyi kepadanya. Wang Junyi mencoba memberi perhatian dengan manis kepada Qian Yao, namun Qian Yao tidak mempedulikannya. Saat Wang Junyi memberi perhatian, Qian Yao malah berpamitan dengan Dowling karena dia akan pergi sebentar lagi. Wang Junyi kesal karena respon Qian Yao yang mengacuhkannya. Secara tiba-tiba, Wang Junyi melimpahkan kekesalannya kepada Dowling karena Dowling mencuri perhatian Qian Yao darinya. Wang Junyi mengingatkan Dowling bahwa jangan sampai Dowling berpikir dengan menyelamatkan Qian Yao, dia bisa merasa luar biasa.
karena nanti Dowling juga harus memikirkan status dan posisinya. Dowling tidak terlalu menanggapi ocehan dari Wang Junyi. Dia cukup terheran karena Wang Junyi bereaksi berlebihan seperti itu. Kemudian mereka pergi bersama Qian Yao. Sementara Wang Junyi masih melototi Dowling karena kesal, Qian Qingshan meminta Wang Junyi untuk bergegas karena Qian Yao sudah menunggunya dengan cemas. Wang Junyi menganggap bahwa Dowling baru saja mengumpulkan kenyamanan luar biasa dengan mendapatkan bantuan dari Qian Yao. Meskipun Dowling mencapai lantai ketujuh, Wang Junyi berpikir bahwa jenius seperti Dowling sepertinya kemungkinan rusak. Karena bagaimana bisa orang yang bukan apa-apa seperti Dowling jadi bisa dekat dengan Qian Yao? Qian Qingshan berasumsi bahwa jika Wang Junyi adalah seseorang yang lebih pemarah, maka kemungkinan Wang Junyi akan membunuh Dowling dengan gegabah agar dia merasa lebih baik. Di samping itu, Wang Junyi merupakan pria yang menarik dan dia juga mempunyai kakek yang baik. Setelah kepergian mereka, Dowling mencoba untuk meminum darah murni naga dingin. Berdasarkan teknik Swallowing the Heaven Scripture, bahwa jika Dowling meminum darah murni naga dingin, maka tubuhnya akan berubah. Tubuh Dowling mulai terbuka, dan energi beratribut kayu bergegas masuk ke badannya. Saat Dowling menelan obat yang diberikan Qian Yao, energi emas mulai mengalir melalui tubuhnya dan mengeraskan tubuhnya. Dowling berkultivasi untuk menyerap keseluruhan efek dari obat yang diminumnya selama 1 malam. Dowling merasa obat fisik yang diberikan Qian Yao adalah obat yang luar biasa. Dowling bahkan mampu bersaing dengan tekanan yang ada di sekelilingnya dalam waktu yang lama. Dowling merasa dengan kekuatannya saat ini, dia bisa pergi ke lantai 8. Selama berada di lantai 7, dia latihan dengan apa yang telah diraihnya. Bahkan, Dowling membuka batas keduanya. Tetapi, Dowling tidak bisa terlalu lama di Physics Tower, karena sebentar lagi akan tiba waktunya untuk mengikuti percobaan. Begitu Dowling lulus di Akademi Xingchen, dia akan kembali datang ke Physics Tower. Kemudian, Dowling melompat keluar dari atas lantai 7 Physics Tower. Dowling merasa sudah saatnya dia masuk ke dalam ranah Soul Realm. Sebelumnya, Dowling berada di ranah Body Forging Realm. Di luar Physics Tower, Dowling sudah ditunggu oleh Ye Yun. Ye Yun cukup terkejut melihat Dowling, karena ketika Dowling keluar, pada badannya diselimuti oleh darah. Untuk menenangkan Ye Yun, Dowling hanya mengatakan jika di dalam dia menemukan beberapa masalah kecil dan masalah itu sudah diselesaikannya. Menurut Ye Yun, jika Dowling keluar sedikit lebih lambat, maka dia akan melewatkan percobaan masuk ke Akademi Xingchen. Ye Yun bertanya kepada Dowling tentang lantai berapa yang dicapainya. Bagi Ye Yun, jika Dowling berhasil mencapai lantai 6, dia akan mempunyai posisi yang bagus di percobaan. Dowling menjawab pertanyaan Ye Yun dengan santai, bahwa seharusnya dia bisa mencapai lantai 8. Mendengar jawaban dari Dowling, Ye Yun menganggap bahwa Dowling terlalu mengarang. Ye Yun sendiri pun membual tentang dia harusnya bisa mencapai lantai 10. Ye Yun tidak tahu berapa banyak jenius yang merasa benar sendiri selama ini pergi ke lantai 8 dan mati dengan cepat. Dowling tidak percaya jika dia akan terbebani atas omongan dari Ye Yun yang menakutinya. Sementara itu, pada hutan gunung di kota Qingzhou, sudah banyak murid yang berkumpul di sana untuk mengikuti percobaan. Di antara murid-murid, terdapat Wang Lin yang sedang menunggu Dowling datang. Wang Lin berpikir bahwa dia akhirnya sampai dan dia tidak menyangka bahwa Dowling berani datang mengikuti percobaan.
Dalam rangka untuk mendapatkan kesempatan untuk mengakhiri riwayat Dowling selama percobaan, Wang Lin menghabiskan banyak uang untuk menyuap orang yang menjalankan percobaan, sehingga Wang Lin dan Dowling akan berada pada arena yang sama. Bagi Wang Lin, itu akan jadi hari berakhirnya Dowling. Tetapi bagi Dowling, hari ini dia akan mengambil topaz birunya kembali dari Wang Lin, dan sebagai tambahan, dia juga akan mengakhiri riwayat Wang Lin. Seorang tetua dari Akademi Xingqian akan mulai menjelaskan tentang hadiah yang didapatkan dari penilaian saat percobaan. Semua orang yang menempati 100 terbaik dalam percobaan akan menerima 1 pil Provençal. Murid-murid menjadi kegirangan mendengar hal itu. Pil Provençal adalah obat level kedua tingkat tinggi. Pil itu bisa membantu seseorang yang berada di ranah body forging realm mencapai soul realm. Namun, sebagian murid tidak berharap jika Akademi Xingqian bisa membagikan 100 pil Provençal. Bagi murid yang berada di 10 terbaik, maka akan menerima Purple Heart Panacea dan mendapatkan hak memasuki Pavilion Changjing Akademi Xingqian. Murid-murid pun semakin senang akan hadiah jika bisa bertahan mengikuti percobaan. Meskipun Purple Heart Panacea mempunyai nama yang mirip dengan drink Purple Heart, tetapi itu adalah obat peringkat keempat yang sangat berharga. Obat itu sangat kuat, sehingga memilikinya akan membuat siapapun cemburu. Obat itu sangat penting sebagai penunjang dalam meningkatkan kekuatan. Bahkan, para master pun akan iri. Tetua yang memberi arahan tersebut ternyata adalah orang yang mengawasi Pavilion Changjing di akademi. Menurut Dowling, jika dia bisa mendapatkan 10 terbaik dan mendapatkan Purple Heart Panacea, maka dia akan bisa masuk ke dalam ranah Soul Realm. Dowling menjadi sangat naif dengan menunjukkan ekspresinya. Secara tiba-tiba, murid-murid mendengar sebuah auman yang kuat sampai mereka terisak. Itu adalah pekikan kera dan auman singa. Murid lain sangat khawatir dengan keselamatan mereka, karena kera dan singa adalah binatang liar yang sebenarnya. Arena percobaan untuk memasuki Akademi Xingqian terlalu mengerikan bagi mereka. Di satu sisi, hutan itu tidak tersentuh, pepohonan tua dan tebal, tanaman merambat seperti naga, dan menara gunung berada di atas kepala. Di sisi lain, ke-10 arena percobaan diisi dengan banyak makhluk kompetitif dan kuat, dan kekuatan mereka benar-benar mengerikan. Tetapi di sisi lain, juga banyak master di Soul Realm. Seketika, Dowling merasa sebuah aura tekanan di dekat arena percobaannya. Murid lain bahkan sampai merintih terkena aura tekanan tersebut. Putaran ki yang dilepaskan pengawas tersebut cukup menakutkan. Kekuatan kasarnya saja menakjubkan. Kekuatan pengawas tersebut kuat. Bahkan, aura tekanannya sampai membuat beberapa murid tumbang. Jika murid-murid tidak bisa menahan sejumlah kecil ki dari pengawas tersebut dan masih ingin pergi ke hutan gunung primitif, maka tentu saja peserta tersebut akan sangat dirugikan ketika mengikuti percobaan. Kemudian, pengawas tersebut menyingkirkan peserta yang terlihat tidak bisa menahan ki kecilnya agar tidak mengikuti percobaan. Karena ujian kecil, sebagian besar peserta di 10 arena telah dieliminasi. Namun, masih ada beberapa ribu peserta yang tersisa dan metode penyingkiran seperti itu terlalu kejam bagi Dowling. Beberapa pengawas dari Akademi Xingqian meminta agar para peserta tidak melamun karena mereka membagikan sebuah token pada peserta percobaan. Token itu adalah token percobaan. Jika token itu dicuri, maka peserta akan gagal dalam percobaan. 100 terbaik akan ditentukan dari jumlah token yang peserta punya. Di antara pengawas yang ada di sana, ada Qianrong.
Qianrong membagikan sebuah token kepada Dowling. Qianrong berharap bahwa Dowling masih hidup saat dia melihatnya lagi. Dowling mengambil token itu darinya dan meminta Qianrong untuk menyimpan harapan itu untuk dirinya sendiri. Bagi Dowling, sepertinya arena ke-10 sudah diatur sebelumnya. Karena bukan kebetulan kalau Wang Ling dan Qianrong bisa bersama di arena ke-10. Sebelumnya, Qianrong menyelidiki hubungan Dowling dengan Ye Yun. Qianrong menganggap bahwa Dowling hanyalah murid Ye Yun dan tidak mempunyai hubungan selain guru dan murid. Jika Dowling mati di percobaan, maka Ye Yun tidak akan menghabiskan energi untuk menginvestigasi kejadian tersebut. Kemudian pengawas lain meminta para peserta mengikutinya. Lalu mereka berhenti di sebuah tempat di gunung. Secara tiba-tiba, pengawas tersebut mengeluarkan kekuatannya untuk memisahkan para peserta. Mereka berpencar. Skill yang dimiliki oleh pengawas tersebut menakutkan. Hanya dengan menggoyangkan lengannya, pengawas itu bisa memisahkan semua orang ke dalam arena yang berbeda. Pada tempat Dowling dipisahkan, ternyata ada peserta lain. Kemudian Dowling diminta untuk menyerahkan tokennya. Mereka terlihat seperti adik dan kakak. Mereka berencana untuk mengambil beberapa token lagi. Ketika mereka telah memiliki token yang cukup, maka mereka akan menemukan tempat untuk bersembunyi dan lulus dari percobaan. Dengan rencana seperti itu, mereka sangat percaya diri bisa memasuki Akademi Xingchen. Dowling terlihat lebih muda dari mereka berdua dan berpakaian buruk. Bagi mereka, Dowling hanyalah seekor domba yang menanti untuk disembelih. Dowling tidak menghiraukan perkataan mereka dan pergi dengan cara mengabaikannya. Melihat Dowling bertindak seperti itu, mereka pun menjadi emosi. Mereka meminta Dowling untuk menyerahkan tokennya, karena jika Dowling tunda lebih lama lagi untuk memberikan tokennya, maka sesuatu yang tidak menguntungkan akan terjadi pada Dowling, ancam dari adik kakak tersebut. Kemudian, secara tiba-tiba, Tong Hu pergi ke arah Dowling dengan mengepalkan tinjunya. Dia memulai serangan terlebih dahulu. Dia meminta Dowling untuk melangkah dengan hati-hati, atau hidupnya yang menyedihkan akan menjadi milik mereka. Sadar jika Tong Hu akan menyerangnya, kemudian Dowling bersiap menyerang juga dengan mengepalkan tinjunya. Namun, malah pukulan Dowling yang terlebih dahulu mengenai perut Tong Hu. Lalu Dowling menarik kerah bajunya Tong Hu dan melemparkan ke arah kakaknya. Dan dalam seketika, mereka berdua tumbang oleh Dowling, dan token mereka berdua diambil oleh Dowling dengan senang hati. Mereka berdua terlihat murung karena Dowling sangat menakutkan bagi mereka. Seketika, mereka melihat yang dilakukan oleh Dowling selanjutnya. Mereka terheran dengan penampakan itu, karena Dowling merobek bajunya dan juga menghancurkan pakaiannya. Kemudian, Dowling mengusap tanah ke seluruh badannya. Dowling membuat dirinya berpenampilan seperti pengemis, tapi bagi Dowling, penampilannya saat ini jauh lebih baik untuk menjalani ujian percobaan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye bye.